Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Dan aku hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Setelah selesai berbuka, lanjutkan sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya tadi, dan insyaallah taala setelah tausiah ini kita akan lakukan dengan sholat tarawih berjamaah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, judul tausiah kita adalah 3 kelompok orang yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kelompok orang yang mendoakan keburukan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW ketika itu mau berkhutbah dan beliau naik jenjang mimbarnya, jenjang utama, maka beliau baca amin. Kemudian beliau lagi naik jenjang kedua, tangga yang kedua, beliau juga baca amin. Dan dia lanjutkan ke jenjang yang ketiga, juga dia baca amin. Selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi sehingga engkau membaca amin 3 kali tatkala engkau naik ke mimbar tidak berkhutbah? Maka kata Rasulullah SAW, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku mendoakan keburukan kepada 3 kelompok orang, lalu aku aminkan. Kata Rasulullah SAW, ketiga kelompok itu yang pertama adalah waraghima anfu rajulin dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Kelompok orang yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang ketika nama disebutkan tapi mereka tidak bersalawat kepada-Ku. Ketika nama Rasulullah SAW disebutkan, hendaknya kita bersalawat kepada beliau. Apa yang kita baca? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kita baca. Tapi kelompok orang yang pertama ini dia diam saja. Itu orang bilik, cekir namanya. Orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Bukankah ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sama sekali, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Rawahu Muslim. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan memang dalam Islam agama kita, 1 kebaikan dipergandakan 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan, bahkan lebih. Apalagi di bulan Ramadan yang berkah ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia,
Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tentu kita akan mengingat beliau. Ya enggak? Ketika bapak ibu saling mencintai, pasti saling menyebut-nyebut, saling mengingat-ingat. Ya kan? Nah begitu juga ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ketika nama beliau disebut, kita bersalawat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Minimal itu. Maka kata Rasulullah SAW, ketika nama Rasul disebutkan mereka tidak bersalawat, Jibril akan diberikan kepada mereka dan Rasulullah aminkan. Kira-kira Bapak Ibu yang mendoakan makhluk yang mulia, malaikat Allah, dan yang mendoakan itu Ruhul Amin, penghulu daripada malaikat, itu malaikat Jibril, penghulu daripada malaikat, ketuanya daripada malaikat, malaikat Jibril, mendoakan keburukan pada seseorang, dan yang mengaminkan juga orang yang paling mulia, Rasulullah SAW. Kira-kira diijabah dan doanya yang mendoakan makhluk yang mulia dan diamin oleh orang yang mulia, pasti Bapak Ibu diijabah oleh Allah SWT. Maka kita tidak usah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua, rajul wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansaraha qabla an yufarra. Kelompok orang yang kedua, orang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu begitu saja, tapi dosanya tidak diampuni. Merugilah kata mereka Jibril. Amin kata Rasulullah SAW. Bulan Ramadan telah mendatangi kita saat ini. Hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari, dan dia akan pergi. Nah ada sekelompok orang yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampun Allah Subhanahu Wa Taala, maka merugilah kata mereka Jibril dan diamin oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Bisa jadi memang mereka ketika bulan Ramadan datang, mereka memang tidak berpuasa sama sekali, sibuk dengan dunia ini, atau mereka melakukan puasa, tapi syarat puasa, larangan puasa tidak diindahkan, maka puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a at-ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan makan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, itu maknanya adalah kata para ulama dusta dan memfitnah. Qaul az-zur, man lam yada' qaul az-zur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, yaitu dusta dan fitnah, falaysa lillahi hajat, maka Allah tidak butuh hajat kita. Allah tidak butuh hajat kita dengan menahan lapar dan haus selama saja, enggak. Artinya apa? Puasa kita sah, Bapak Ibu, sah secara puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Dalam riwayat yang dikatakan, laisa siyam minal akli wasyarbi. Bukanlah siap itu, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minuman. Wa innama siyam minal lagu wa rafath. Sesungguhnya siap itu adalah di samping menahan lapar dan dahaga, juga menahan diri dari perbuatan sia-sia, perkataan dan perbuatan sia-sia.
dan rafas. Rafas itu kata para ulama hal-hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri atau porno, hal-hal yang berkaitan dengan porno seperti bicaroi atau memang menyaksikan nonton film ya, film porno, itu rafas. Masya Allah, syukur jazakallah khair. Puasanya sah Bapak Ibu? Sah, tapi secara pahala tidak dapatkan. Ya. Sia-sia puasanya. Sia-sia. Sehari kita menahan lapar dahaga selama 9 penuh. Kalau sia-sia berarti dosa kita tidak diampuni dan kita tidak mendapat pahala sedikit pun. Rugi kita. Maka kata juga warohimah, celakalah, merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dosa tidak diampuni. Bukankah Rasulullah SAW katakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, Allah akan ampun dosanya yang telah lalu. Juga man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama salat qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan ampun dosa-dosa yang telah lalu. Allah tidak pernah menguji janji, tapi dengan syarat kita salat tarawih memang karena Allah, kita puasa memang karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga, waraghiba anhu rajulin adraka indahu abawahu kibar fala yudkhilahu jannah. Kelompok yang ketiga, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah lansia. Al-kibar itu sudah lansia, tetapi apa? Fala yudkhilahu jannah, tapi tidak masukkan dia ke surga. Dia mendapati kedua orang tuanya, dalam riwayat salah satu dari keduanya sudah lansia, tapi dia tidak mendapatkan surga. Apa maknanya sebab baik? Ketika orang tua kita sudah lansia, itu kesempatan yang mulia, kesempatan yang besar, kesempatan yang agung bagi kita untuk meraup pahala Allah, untuk masuk surga. Akan tetapi sabarkah kita ketika mereka sudah lanjut usia? Bisakah kita berbicara dengan pada mereka? Bisakah kita melayani mereka dengan baik? Bisakah kita bersabar dalam melayani mereka? Coba Bapak Ibu yang masih ada orang tua yang sudah lanjut usia, dan tengok, kalau umur Bapak Ibu 40 atau 50, tengok 50 tahun yang lalu, ketika kita dikandung 0 bulan sampai 12 bulan, 10 bulan atau lebih, bahasa Al-Quran wahnan ala wahnin, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dalam keadaan susah dan susah, payah dan payah, wahnan ala wahnin. 0 bulan, 1 hari, 2 hari, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, semakin berat, semakin mendekat kelahiran semakin berat. Ada tak ibu kita ngecek, nak tunggu sebentar ya, mak tahan dulu, mak pakai masak sebentar, amak kamar cuci sebentar, amak kakak ajar sebentar. Ada tak? Tidak. Di bawahnya kamar bayi, tak bilang dia apa.
dipadiasi. Enggak. Cobalah yang ciek sedikit. Enggak redon. Dijago anak. Disusui. Malam menangis, bangun. Sebelumnya ketika mereka hamil apa? Ada yang sulit lalu, ada yang susah makan, ada yang nggak bisa mencium bau-bauan, muntah. Wah, ada rohani, susah dan susah. Sekarang kita udah lahir, udah disekolahkan, sudah sarjana kita, sudah kerja kita sekarang, sudah makan kita, sudah banyak gelar-gelar di belakang kita. Tapi tahukah kita, kesuksesan hari ini yang kita peroleh, kita dapatkan, wallahi itu berkat doa mereka. Itu berkat doa mereka. Kita pada kita kepada hari kekal sehat, itu doa mereka, Bapak. Tanpa kita minta, mereka tetap mendoakan kita. Sekarang kita sudah mapan secara ekonomi, sudah sukses, sudah punya rumah megah, mobil, kendaraan mewah, punya istri, punya anak. Allah itu berkat doa mereka. Berbagi ayah kita berasanya bantuan kerja, pergi pagi pulang malam, kadang nyawa taruhannya untuk membelikan susu anaknya, pakaian anaknya. Wallahi kita tidak akan mampu membalas jasa mereka. Maka rawatlah mereka, sabarlah kita merawat mereka ketika mereka sudah lansia, karena itulah kesempatan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita. Pun sebaliknya murka Allah terletak pada murka kedua. Kalau keduanya sudah ridha, maka Allah pasti ridha. Maka banyak Bapak Ibu, ada adik-adik, Ustaz, para remaja, seorang anak yang secara kemampuan akademik dia selesai kuliah IP di bawah 3, tidak pintar-pintar banget, tapi dia santun ke kedua orang tuanya, santun ke mandinya, santun ke ayahnya, rajin ibadahnya. Allah mudah urusannya. Allah mudah urusannya. Cepat dapat jodoh, cepat dapat kerja. Ada anak yang secara akademik, masya Allah, IP hampir 4 atau kumlot, tapi hubungan dengan orang tua tidak baik. Di depan orang tua susah untuk tersenyum, tapi di luar rumah, sesama teman kuliah, teman kerja, bisa dia ketawa-ketawa. Tapi begitu dia masuk rumah, ketemu sama mandinya yang melahirkan dia, merawat dia, dia bisa dan memuliakan dia, sehingga dia sekarang jadi orang. Tidak bisa dia tersenyum, tidak bisa dia berkata ramah. Ini musibah terbesar bagi seorang anak. Seharusnya kita kepada mereka berdua kita lebih berhak, pantas untuk berkata lemah lembut, bersikap sopan santun. Kalau mereka jauh dari kita, kunjungi, telepon mereka. Jangan ke kawan, teman kuliah, teman kerja, bisnis, acok sebentar telepon. Tapi kepada mereka kita hitung-hitungan pulsa telepon. Kunjungi mereka. Ke kawan kita sentiasa berkunjung, tapi ke orang tua kita kunjungi mereka. Dan bagi bapak-bapak, meskipun sudah beristri, sudah beranak, maka orang tua masih tanggungan kita, anak laki-laki. Berbeda dengan ibu. Ibu-ibu kalau sudah punya abang, punya suami,
Tidak ada kewajiban pada orang tua. Patuh sepenuhnya pada suami. Termasuk Bapak Ibu kalau kebaikan sampai orang tua, izin dari suami. Bawa keluar rumah. Nah izin tidak boleh. Itu aturan syariat. Nah kalau suami kita acuk sebentar nengok mandi yang sudah lansia, jangan ibu-ibu cemburu. Karena memang seorang anak laki-laki yang mempunyai tanggung jawab. Dalilnya mana? Ketika 3 orang terjebak dalam gua. Salah satunya orang anak yang berbakti pada orang tuanya. Hadis sahih. Setiap hari dia peras susu kambing. Sebelum dia kasihkan ke anak istrinya, dia antarkan kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika dia sudah kesorean untuk memeras susu kambing. Katakanlah dia pulang malam. Dan ketika dia tiba di rumah kedua orang tuanya sudah tidur. Apa yang terjadi pada dia? Dia tunggu sampai keduanya bangun. Sementara dijelaskan dalam hadis tersebut, anaknya menangis di rumah karena kelaparan. Anaknya menangis di rumah karena kelaparan. Ini hadis sahih. Lalu dia berkata segera, ya Allah, kalau memang amalan aku tersebut, aku senantiasa memberi susu kepada kedua orang tua aku dan aku tidak berikan kepada anak dari situ sebelum kedua orang tua aku. Dan anak dari situ kelaparan di rumah menangis anak-anak. Tapi tetap aku dahulukan kedua orang tua aku, ya Allah. Maka kalau itu amal saya bagiku, ya Allah, bukakan itu buat bergeser seketika. Belum terbuka, belum bisa keluar. Orang ketiga kata Rasul dengan amal yang berbeda, barulah itu terbuka dan mereka bisa keluar. Jadi seorang anak laki-laki, maka dia masih mempunyai tanggungan wajib kepada orang tuanya. Makanya ibu tidak boleh iri, tidak boleh iri kepada bapak-bapak. Berbeda dengan itu. Dan bapak-bapak pun tetap harus adil. Di samping orang tua kita dikunjungi, mertua juga. Karena mertua dan orang tua sama, tidak beda. Jangan dibeda-bedakan. Mertua itu orang tua kita ini. Jangan dibeda-bedakan. Itu yang Bapak Ibu yang berbahagia, terutama para remaja, camkan ini. Ketika mendapati kedua orang tua kita sudah manusia, maka rawatlah mereka. Rawatlah mereka dengan baik. Sebagaimana mereka rawat kita pada waktu kecil. Ingat, ridho Allah terletak pada dua-duanya. Pun surga Allah terletak pada dua-duanya kalau kita mau masuk surga. Rajin menawa sholat, puasa, zakat, berinfak, tapi tidak baik hubungan orang tua, tidak bisa. Semoga bermanfaat, terutama bagi aku berbagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum